Seusai upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-61, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Roro Gozega melaksanakan konferensi pers di Aula Kantor Kejati Maluku pada Kamis 22 Juli 2021 terkait pelantikan dan serah terima jabatan yang akan berlangsung di Kejaksaan Agung 29 Juli 2021 mendatang. Kejati Maluku Roro Gozega dipromosikan menempati jabatan baru sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Sementara jabatan Kejati Maluku akan dijabat oleh Undang Mugopal yang saat ini masih menjabat sebagai Wakajati Maluku dan yang akan menjabat sebagai Wakil Kejaksaan Tinggi Maluku yaitu Didi Suhardi yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Jaksa Agung Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kejaksaan Agung nomor 169 tanggal 14 Juli tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Roro Gozega dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pada hari Senin 26 Juli 2021 nanti akan melantik Wakajati yang baru sehingga ia dan Mugopal berangkat untuk pelantikan masih ada pimpinan Wakajati di Maluku. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa mendukungnya dalam melaksanakan tugas sebagai Kajati Maluku sejak 5 Agustus 2020 yang lalu, di mana lingkungan kerja di kantor saling bersinergi dan juga ia mendapat dukungan dari rekan-rekan media. Ia meminta agar rekan-rekan media nantinya bisa mendukung kinerja dari Kejati Maluku yang baru dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kedinasan di Kejaksaan Tinggi Maluku. Jadi di SK itu ada 2 dari Maluku ini. Saya ditugaskan ke Kejaksaan Agung sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jamintel Kejaksaan Agung RI, dan Bapak Undang Mugopal Wakajati Maluku dipromosikan menjadi Kejati Maluku. Kemudian sebagai penggantinya nanti adalah koordinator dari intelijen Bapak Didi Suhardi. Rencana kami dengan Pak Kejati yang baru, kami sudah mendapatkan panggilan untuk dilantik di Jakarta pada tanggal 29 besok. Nah, sebelumnya nanti mungkin pada hari Senin kita akan melantik Wakajati yang baru di Suhardi, sehingga pada saat kami berangkat tanggal 27 hari Selasa masih ada pimpinan Wakajati di daerah di Maluku ini. Selama saya bertugas ini saya sangat senang, baik lingkungan pekerjaan di kantor sangat kondusif antara saya dan Pak Undang, saling sinergi dan seluruh para asisten telah mendukung saya untuk melaksanakan tugas-tugas pokok saya sebagai Kejati dan melaksanakan seluruh kegiatan kedinasan di Kejaksaan Tinggi Maluku ini. Itu yang sangat berkesan buat saya. Kemudian selama saya bertugas juga sangat senang supporting dari teman-teman media baik cetak maupun online dan juga media elektronik yang selalu meliput kegiatan di Kejaksaan Tinggi, terutama kinerja-kinerja yang telah kami torehkan selama kami bekerja di sini, dan kami merasa ini satu dukungan luar biasa kepada saya khususnya dan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku, yang saya minta tentunya apa yang telah diberikan kepada saya selama saya tugas di sini selama 1 tahun ini. Tentu juga kami berharap rekan-rekan media bisa mendukung Bapak Undang Mugopal, Pak Kejati pada masa berdinas nanti sebagai Kejati Maluku di sini. Tentunya ini juga saya di forum ini menyampaikan terima kasih kepada Pak Kejati, Pak Tiga, karena tanpa ada tangan-tangan Tuhan yang ada di beliau mungkin saya tidak akan dapat promosi di sini. Bagaimanapun juga user yang paling utama untuk mendorong stafnya untuk promosi. Jadi promosi saya di sini juga tentunya berkat daripada tangan-tangan Tuhan yang ada di tangan Pak Jika. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau berkait dengan estafet dengan beliau, saya belum. Kalau nantinya hari Kamis 29 Juli, ini bukan yang pertama, karena waktu pertama kali saya jadi Kajari, saya pun menggantikan beliau di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mentawai.
Nah tentunya saya nanti kalau diestafetkan menjadi Kajati, saya tidak akan mengalami kesulitan lagi untuk melanjutkan semua program yang pernah dirintis oleh Pak Kajati, Pak Rogeda ini. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, tentunya harapan Pak Deja tadi juga saya sampaikan, ini juga harapan kami juga, kalau suatu nanti ke depan saya menjadi Kajati, mohon Bapak Ibu sekalian mendukung juga apa yang sudah diberikan kepada beliau saat ini. Kemudian juga tentunya media, baik cetak maupun elektronik, ini sangat penting menjadi sinergitas dengan kita, kerjasama dengan kita, karena tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu sekalian, masyarakat tidak akan tahu kinerja kita itu sudah sampai apa yang sudah kita lakukan. Nah inilah corongnya itu adalah media cetak maupun elektronik.